kami akan melaksanakan praktek coaching pada tugas demonstrasi konseptual di modul 2.3. Hari ini saya bersama dua orang rekan saya akan melaksanakan praktek coaching tersebut. Saya sendiri, Andi Nadira, kemudian rekan saya Ibu Nuraini dan Ibu Hasriani. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Dira, Ibu Neni. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Asriani, alhamdulillah kabar baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik, Bu. Masya Allah, alhamdulillah. Ibu-ibu, hari ini kita akan melakukan praktik coaching klinik tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 ya, Bu. Hari ini yang berperan sebagai coach adalah Ibu Neni dan coachi Ibu Dira. Nah, sebelumnya nih Bu, bagaimana perasaannya hari ini? Bahagia? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Bahagia dan senang. Iya, guru hebat harus senantiasa bahagia supaya muridnya juga bahagia. Nah, ibu-ibu, sebelum melakukan praktik coaching ada 3 bagian ya yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah pra-observasi, yang kedua observasi, dan ketiga adalah pasca observasi. Nah, sebelumnya nih, saya mau tanya sama Ibu Neni, kompetensi apa sih yang akan Ibu Neni kembangkan pada saat coaching klinik sebentar? Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Bu Hasriani telah bersedia menjadi observer kami pada kesempatan pagi ini. Baik, yang ingin saya kembangkan dari kompetensi adalah sesuai dengan kompetensi inti dari coaching itu sendiri, yaitu yang pertama kehadiran penuh atau present, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, luar biasa ya Bu Neni kompetensi yang ingin dicapai dalam praktik coaching hari ini. Nah, Ibu Dira sudah siap di coaching? Insya Allah siap, Bu. Ya, baiklah Ibu-Ibu. Kita akan mulai coaching klinik kita pada hari ini. Kepada Ibu Neni, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Hasriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Dira? Alhamdulillah baik, Bu Neni. Iya, jadi Bu Dira, saya dengar kemarin diadakan supervisi akademik yang dilakukan oleh pengawas ya, Bu? Iya, Bu. Aduh, bagaimana ya? Boleh tidak ya saya minta waktunya Bu Neni sedikit? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami kemarin waktu saat saya disupervisi oleh pengawas. Bolehkah, Bu? Baik Bu Dira, apakah ada masalah atau ada yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Silahkan, apa yang Ibu mau ceritakan? Apakah ada kejadian? Apakah supervisinya berjalan dengan lancar, Bu? Begini, Bu. Saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas pada saat saya disupervisi. Katanya, ya supervisinya kemarin pengawas agak keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang lain. Nah, kemudian ketika diingatkan sama pengawas, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun saya tidak menggunakan buku teks. Tapi pengawas tersebut kayaknya tersinggung. Kemudian dia laporkan kepada kepala sekolah saya. Begitu, Bu. Oh, jadi begitu, Bu.
Jadi Bapak pengawas ini melaporkan Ibu Dira ke kepala sekolah karena Ibu Dira tidak menggunakan buku teks pada saat proses mengajar di kelas. Nah, Iya, Bu. kira-kira hambatan apa yang menyebabkan sehingga Ibu tidak menggunakan buku teks? Padahal di setiap kelas kan sudah dilengkapi dengan buku teks berdasarkan mata pelajaran dan juga sesuai dengan jumlah murid yang ada di setiap kelas. Begini, Bu, saya kan sudah terbiasa pakai hal-hal yang lain. Jadi materi-materinya otomatis juga saya sudah kuasai. Jadi biar tidak pakai buku teks, saya sudah merasa bisa, begitu, Bu. Oh, jadi Ibu Dira merasa kekan buku teks. Jadi hanya menggunakan sumber-sumber belajar yang lain. Padahal di buku teks itu Bu kan materinya sudah lengkap sesuai dengan kurikulum yang berlaku saat ini. Iya, betul yang Ibu katakan. Cuman saya bisa merasa lebih bebas begitu, Bu, dalam menyampaikan materi dalam hal tersebut. Dan itu juga bagian dari pengimplementasian Merdeka Mengajar, kan? Kalau boleh tahu Bu, pada saat mengajar Ibu menggunakan sumber belajar apa? Kemudian Ibu menggunakan RPP apa? Saya menggunakan sumber belajar dari internet, seperti video pembelajaran, ada juga yang saya ambil dari YouTube, ada juga dari beberapa artikel di internet, begitu, Bu. Nah, kalau Ibu menggunakan RPP apa? RPP kurikulum 2013 atau RPP berdiferensiasi? Oh, kalau saat ini karena saya sudah mengajar menggunakan kurikulum Merdeka, saya sudah belajar sedikit-sedikit membuat RPP berdiferensiasi, Bu. Alhamdulillah. Masih belajar sih. Oh iya, jadi Ibu Dira sudah menggunakan ya sudah sedikit demi sedikit ya menggunakan RPP berdiferensiasi. Nah, Ya. menurut Ibu apakah menggunakan buku teks itu dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir-pikir, mungkin ya penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Hmm, iya, baik Bu. Kalau itu saya setuju dengan Ibu. Jadi semua bisa kita jadikan sumber belajar. Apalagi tadi Bu Dira sudah menggunakan RPP berdiferensiasi, yang dimana di isi daripada RPP berdiferensiasi itu kan sudah kita petakan profil belajar murid, kemudian sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi Ya. saya apresiasi Bu Dira ketika menggunakan sumber-sumber belajar yang lain, apalagi sumber belajar yang memang lebih menarik dan mengasyikkan ketika proses belajar di kelas. Ya. Jadi semakin banyak yang kita gunakan itu juga semakin baik. Tadi Ya. sudah disebutkan sumber belajar yang Ibu gunakan. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau seorang pendidik itu mengeksplorasi pengetahuan murid itu dengan alat-alat atau sumber belajar yang lebih menarik seperti video pembelajaran ya. Iya, Kemudian bisa juga melalui YouTube karena di situ semua sudah lengkap. Tapi eh, buku teks ini juga sangat penting ya karena ada juga beberapa materinya di iya. buku tersebut. Nah, eh, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Dari yang Ibu bahas tadi, saya mendapatkan ide yang pertama, saya akan menghadap ke kepala sekolah dulu untuk menyampaikan permohonan maaf saya karena saya telah membuat kecewa Bapak Pengawas kemarin. Kemudian
Kalau memang mungkin saya akan bertemu langsung dengan Bapak pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Baik. Nah, itu tadi yang Ibu Dira sampaikan. Nah, selanjutnya apa yang akan Ibu sampaikan kepada Bapak pengawas? Insya Allah yang akan saya sampaikan kepada Bapak pengawas, saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, diantaranya buku teks, internet, video pembelajaran, dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplor materi dengan merdeka. Seperti itu, Ibu. Oh ya, ya bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya dan murid-murid Ibu Dira merasa nyaman dan bahagia mengikuti pelajaran dengan menggunakan berbagai referensi yang Ibu Dira siapkan seperti buku teks, kemudian video pembelajaran. Karena kita ketahui bersama bahwa penggunaan sumber belajar seperti video pembelajaran itu sangat membuat murid-murid merasa nyaman, kemudian merasa bahagia dan sangat asyik untuk mengikuti pelajaran sehingga mereka dapat mengeksplorasi kemampuannya dengan penuh rasa bahagia sesuai dengan bakat dan minat murid-murid Ibu Dira. Iya, Bu. Nah, kemudian apa komitmen Ibu Dira terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplor materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Kemudian saya akan serahkan kepada anak-anak atau memilih sumber belajar yang mana yang mereka sukai, begitu, Bu. Wah, bagus sekali ya rencana Ibu Dira. Jadi saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai dengan harapan yang Ibu harapkan ya. Insya Allah, Bu. Saya sangat berterima kasih kepada Bu Neni sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Dan atas bantuan Bu Neni ini, saya juga mendapatkan ide-ide. Saya juga bisa terbuka kembali pikiran saya bahwa memang tidak hanya ego saya yang saya harus ikuti, tapi memang betul kata Pak Pengawas, buku teks itu penting karena kita sudah menyediakan di sekolah. Kita semua pasti bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-muridnya kalau kita bisa open minded. Begitu, Bu Neni. Makasih banyak ya, Bu Neni. Ya, terima kasih juga Bu Dira karena telah mengajak saya untuk sharing-sharing. Nah, jika di kemudian hari atau di besok-besok lah ada lagi yang Ibu Dira harapkan dari saya, Ibu Dira ingin ya sekedar curhatlah kepada saya dengan senang hati akan membantu dan memberikan masukan atas masalah yang mengganggu Ibu Dira. Jangan sungkan ya Bu, kita dapat sharing-sharing lagi dan mendapatkan solusi dan mendapatkan tujuan yang akan kita capai bersama, yaitu proses pembelajaran yang menyenangkan, yang membuat murid-murid kita merasa nyaman dan bahagia berada di kelas. Ya, Bu. Terima kasih. Cukup, Bu Asriani. Baik Bu Neni, bagaimana tadi proses coachingnya bersama Ibu Dira? Alhamdulillah berjalan dengan baik. Kemudian saya sudah coaching Ibu Dira dengan atau sesuai dengan alur tirta, ya. Nah, baik Ibu, setelah melakukan observasi bersama proses coaching tadi bersama coach, ada sedikit pertanyaan nih Bu yang ingin saya tanyakan mengenai proses coaching tadi. Nah, yang pertama,
apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Iya, jadi pada proses coaching tadi, Koci atau Ibu Dera ini sudah menemukan solusi dari permasalahannya, kemudian sudah menentukan juga tujuan yang ingin dicapai. Baik, jadi Ibu Neni sudah berhasil ya melakukan praktik coaching tadi dengan alur Tirta yang sesuai dengan alur Tirta. Nah, yang saya tadi amati nih Bu, pada saat observasi ada beberapa catatan. Ibu Neni tadi sudah berhasil melakukan coaching dengan melakukan alur Tirta. Yang pertama, Ibu Neni sudah berhasil menyampaikan tujuan yang disampaikan sudah menggali tujuan yang diinginkan permasalahan yang dihadapi coaching. Nah, yang ketiga, bagaimana Ibu Neni mengarahkan bagaimana supaya Ibu Dira sebagai coaching mendapatkan rencana aksi apa yang akan dilakukan. Begitu pula dengan tujuan, Ibu Neni sudah berhasil menemukan komitmen bersama Koci dalam menghadapi atau menjalankan rencana aksi ke depannya. Nah, luar biasa ya Ibu Neni yang sudah dilakukan oleh Ibu Neni. Masih ada nih Bu yang ingin saya tanyakan. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu dapatkan lagi pada proses coaching ke depannya? Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan selanjutnya? Jadi baik Bu, terima kasih atas refleksinya. Yang kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya adalah itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Karena dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot inilah sehingga Koci dapat menentukan tujuannya, kemudian memecahkan masalah yang yang dihadapinya. Ya, betul sekali ya Bu. Jadi pembelajaran yang kita dapatkan pada proses coaching hari ini, bagaimana kita mengembangkan kompetensi kita selanjutnya pada proses praktik coaching selanjutnya. Nah, Bu Neni sukses selalu. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan menjadi barokah sehingga kita menjadi lebih baik lagi dalam melakukan coaching. Sukses juga untuk Ibu Dira. Salam hebat selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu-ibu guru hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, luar biasa. Baik, jadi ibu-ibu hari ini saya bertindak, Bu Neni, saya bertindak sebagai observer dan yang akan membersamai Ibu dalam sesi coaching kali ini. Yang bertindak sebagai coach ada Ibu Dira dan yang sebagai coach adalah Ibu Hasriani. Baik, Bu Dira sebagai coach, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum Ibu memulai praktik coaching ini. Yang pertama, apa kompetensi coaching yang ingin Ibu Dira kembangkan? Baik, sesuai dengan yang sudah kita pelajari bersama, kompetensi coaching yang ingin kita kembangkan, yang pertama itu present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, jadi ada 3 kompetensi yang ingin Ibu Dira kembangkan, yaitu presence atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, pertanyaan yang kedua, kompetensi yang mana yang secara spesifik Ibu ingin diobservasi? Secara spesifik yang saya akan observasi itu
mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nanti, sehingga apa yang akan coach saya sampaikan bisa lebih luas, lebih banyak hal yang bisa dikembangkan. Seperti itu, Ibu. Baik, jadi Mira ingin eh, kompetensi yang ingin dikembangkan yang secara spesifik yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Yeah. Nah, baik, pertanyaan yang ketiga, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Apa indikator yang ingin dicapai? Indikator yang ingin saya capai, bagaimana nanti coach ini menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang terjadi pada kelasnya mungkin atau kehidupan pribadinya sesuai dengan tujuan. Itu, Ibu. Ya. Oh, baik, jadi indikator ketercapaiannya sebentar adalah bagaimana coach menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach sendiri. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Ibu Dirah untuk mengcoachi Ibu Hasriani. Silahkan. Baik, terima kasih Bu Nuraini. Baik, saya mulai ya Bu Hasriani. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hasriani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dir. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat dan bahagia, Bu Dir. Bagaimana dengan Ibu Dira? Alhamdulillah sangat baik. Akhir-akhir ini kesibukannya apa ya, Bu Hasriani? Wah, akhir-akhir ini saya sibuk sekali, Bu. Saya sedang membenahi kelas saya dan saya ingin menyusun program budaya positif di sekolah. Wah, Masya Allah, hebat sekali, Bu Hasriani. Apa saja yang Ibu sudah lakukan di sekolah? Sudah beberapa program, Bu, yang saya sementara rencanakan untuk saat ini. Tapi ada beberapa kendala nih, Bu, yang saya hadapi. Apakah Ibu punya waktu untuk saya? Saya ingin berbagi nih sama Ibu. Saya ingin curhat sama Ibu. Oh, bisa sekali. Bisa Ibu ceritakan apa kendala yang Ibu hadapi saat ini? Nah, begini Bu Dir, banyak hal yang sudah saya pelajari dari kegiatan saya di Guru Penggerak. Sehingga saya ingin sekali melakukan perubahan di sekolah saya. Meski tidak sesempurna apa yang saya pelajari sih, tapi saya ingin membuat orang-orang di sekolah saya untuk turut merasakan ilmu yang sudah saya dapatkan. Tapi saya masih bingung nih Bu, bagaimana caranya agar program ini bisa terrealisasi dengan baik dan dilakukan oleh rekan guru dan murid di sekolah saya. Oh begitu ya, Bu. Jadi Bu Hasriani ini ingin berbagi ilmu dengan rekan-rekan Ibu di sekolah, kemudian menjalankan program-program yang Ibu dapatkan di Guru Penggerak, tapi belum tahu bagaimana cara pelaksananya atau memulainya ya begitu. Iya Bu, begitu. Sehingga apa yang saya pelajari itu Bu tidak hanya untuk saya saja, saya bisa berbagi kepada teman-teman. Oke, baik. Saya mau tanya awal dulu nih. Kira-kira dari skala 1 sampai 10, di posisi mana Ibu sekarang untuk melaksanakan program di sekolah? Sudah di skala berapa? Menurut saya Bu, kira-kira saya masih di skala 6 karena saya masih belum bisa banyak berbagi kepada rekan-rekan. Apa yang menjadi kekuatan Ibu untuk melaksanakan program-program Ibu di lingkungan sekolah? Saya ingin sekali Bu, lingkungan saya bisa menerapkan budaya positif, rekan-rekan saya juga bisa menerapkan budaya positif dan ikut serta dalam program-program yang saya buat ini. Ya. Dari banyak hal yang tadi Ibu katakan dan ingin Ibu lakukan saat ini, apa yang menjadi hambatan Ibu untuk melaksanakan kegiatan ini? Saya terkendala waktu untuk menyampaikan program saya ke rekan guru yang lain, Bu. Dan saya perhatikan murid-murid tidak mengindahkan apa yang saya katakan. Mereka dalam artian kurang
kesadaran dirinya Bu masih kurang dan untuk berbuat lebih baik lagi. Oke, kira-kira dari yang tadi Ibu sampaikan, apa solusi yang Ibu lakukan agar bisa melaksanakan kegiatan yang Ibu ingin capai? Saya pikir saya kayaknya harus menjadwalkan waktu khusus nih Bu untuk melakukan pertemuan dengan rekan guru terkait dengan program yang ingin saya lakukan. Bu Asriani, saya sangat senang dengan niat baik Ibu dalam pembenahan yang sekarang Ibu lakukan. Bisa Ibu ceritakan apa saja yang sementara Ibu lakukan dan sudah Ibu siapkan? Saya sudah membuat beberapa rencana, Bu, seperti membuat kesepakatan kelas, membuat program kesadaran diri untuk lingkungan sekolah, pembentukan kelompok guru, yang intinya tentang pembiasaan budaya positif di sekolah, begitu, Bu. Apa strategi yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Strategi yang mungkin saya lakukan antara lain nih Bu, yang pertama membuat poster-poster menarik tentang budaya positif agar murid tertarik untuk membacanya. Yang kedua, membentuk tim di setiap kelas yang terdiri dari murid untuk membantu saya terus memastikan kegiatan program ini berjalan atau tidak. Selanjutnya, membuat kegiatan peningkatan kemampuan guru dengan membentuk kelompok kerja mini di sekolah saya, Bu. Hebat sekali, Ibu Hasriani. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan tersebut? Insya Allah nih Bu, saya akan mulai kegiatan ini minggu depan setelah murid kelas 6 ujian sekolah. Saya rasa itu adalah waktu yang tepat. Oke, apa ukuran keberhasilan Ibu jika program ini terlaksana? Jika kegiatan ini berhasil, saya yakin semua yang ada di lingkungan sekolah saya akan terus secara bersama menjaga dan mengembangkan hal-hal baik yang sudah berjalan, Bu, insya Allah. Luar biasa ini Bu Hasriani. Apa komitmen Ibu nih terhadap rencana aksi Ibu? Saya berkomitmen untuk terus membudayakan praktik baik yang sudah saya dapatkan, Ibu, agar semua orang di lingkungan saya bisa merasakan dampak baiknya juga. Oke. Di sekolah Ibu, siapa yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan program ini? Saya akan meminta bantuan kepada teman guru, Bu, yang juga bisa membantu saya untuk membuat kegiatan di sekolah. Oke. Kemudian, apa yang akan Ibu persiapkan untuk memulai kegiatan Ibu nanti? Hal pertama nih Bu, saya akan berdiskusi dengan rekan guru di sekolah. Saya akan meminta waktu khusus agar kita semua bisa berkumpul, membahas program-program yang akan dilaksanakan di sekolah tentunya dengan petunjuk dan izin kepala sekolah, Bu. Oke. Kapan nih Ibu akan berdiskusi dengan rekan Ibu yang akan bantu Ibu? Besok Bu, insya Allah saya akan berdiskusi langsung dengan rekan saya untuk mengatur materi yang akan disampaikan pada saat rapat dengan guru-guru di sekolah. Ya, betul. Lebih cepat memang lebih baik, Bu, supaya ide-ide Ibu, keinginan Ibu untuk kemajuan sekolah cepat terrealisasikan. Tidak mudah memang, Bu, untuk bekerja di awal, saya yakin. Tapi saya yakin dengan semangat Ibu Hasriani, ini akan membuat perubahan yang besar di sekolah Ibu. Ya, betul Bu, saya sangat berharap keinginan saya bisa terwujud Bu Dira, agar sekolah saya bisa menciptakan murid-murid yang tidak hanya baik prestasinya, tapi juga pembiasaan karakter mereka terbentuk sejak dini. Wah, luar biasa, Bu Asriani. Jangan sungkan ya, Bu, ya, hubungi saya kalau misalnya ada yang kita mau tanyakan. Terima kasih Bu, terima kasih sudah membantu saya nih Bu Dira hari ini. Saya lebih bersemangat lagi dan bisa memunculkan ide-ide saya yang awalnya saya bingung nih Bu, harus berbuat apa, saya harus ngapain, saya mulai dari mana. Alhamdulillah hari ini tercerahkan dengan baik atas bantuan Ibu. Sekali lagi terima kasih ya Bu, semoga saya bisa melakukan rencana ini dengan baik insya Allah. Insya Allah, amin. Iya, sama-sama, Ibu. Sampai bertemu kembali ya, Bu Asriani. Sampai bertemu kembali Bu, salam sehat selalu, salam bahagia. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah, Bu Nureni sudah cukup.
Baik, alhamdulillah. Jadi itu tadi praktek coaching yang telah dilaksanakan oleh Ibu Dira dan Bu Hasriani, dan Ibu Dira sebagai coach dan Ibu Hasriani sebagai coach. Alhamdulillah sudah dapat menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang dialami oleh Ibu Hasriani sebagai coach. Nah, di pasca observasi ini saya ingin menanyakan kembali beberapa hal kepada Ibu Dira sebagai coach. Nah, pada saat melakukan coaching, apakah yang menjadi indikator yang Ibu sebutkan di awal tadi, apakah itu sudah tercapai? Alhamdulillah setelah praktik coaching tadi, coach ini sudah bisa mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi di sekolah yang sudah disebutkan bahwa dia mengalami masalah di pribadinya karena kurangnya waktu, kemudian banyak ide-ide yang disampaikan tapi tidak bisa dilakukan, seperti itu, Ibu. Baik, jadi alhamdulillah solusi ya dari permasalahan Iya, coach sudah dapat terselesaikan dengan baik. Artinya tinggal eksekusinya iya, dari Ibu Hasriani. Nah, baik, pertanyaan yang kedua, tadi kompetensi yang pada saat praobservasi itu, kompetensi yang ingin Ibu Dira kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, apakah kompetensi itu telah tercapai dengan baik? Alhamdulillah saya rasa kompetensi itu sudah berjalan dengan Ibu Dira itu tadi indikator dan kompetensi yang Ibu Dira ingin kembangkan ke depannya. Nah, berdasarkan praktik coaching tadi, dari coaching ini sudah menentukan tujuannya, kemudian dia dapat mengidentifikasi masalahnya, kemudian dapat melakukan rencana aksinya, dan sudah memiliki tanggung jawab untuk mengeksekusi atau mengimplementasikan dari hasil dari praktek coaching tadi. Baik Ibu Dira dan Bu Hasriani, selamat mengeksekusi apa-apa rencana yang akan Ibu Hasriani lakukan di sekolahnya untuk mengimplementasikan budaya positif, menyebarkan pemahaman budaya positif kepada rekan-rekan guru di sekolah Bu Hasriani. Baik, saya akhiri praktek coaching kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Nuraini? Apa kabar Bu Hasriani? Alhamdulillah sehat Bu Dira. Alhamdulillah sehat Bu. Baik, hari ini kita akan melakukan praktek coaching pada tugas demonstrasi konseptual di modul 2.3. Bagaimana Bapak Ibu-ibu semua sudah siap melaksanakan praktek hari ini? Ya Bu, siap. Siap Bu. Hari ini yang bertindak sebagai coach adalah Ibu Hasriani, kemudian yang bertindak sebagai coach adalah Ibu Nuraini, ya. Baik, Betul Bu. sebelum kita memulai kegiatan coaching kali ini, yang Ibu perlu pahami ada beberapa indikator yang akan kita capai, dan itu akan saya sebutkan sebagai rubrik penilaian yang akan saya observasi. Saya akan bertanya kepada Bu Hasriani yang bertindak sebagai coach. Pertanyaan saya, Ya Bu, Bu. ya. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang Ibu ingin kembangkan? Sebelumnya terima kasih Bu atas pertanyaannya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan, Bu, yang pertama, bagaimana saya bisa mengembangkan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta bagaimana saya mampu mengajukan pertanyaan berbobot.
Baik. Dari ketiga kompetensi yang Ibu sudah sampaikan tadi, kira-kira secara spesifik yang Ibu ingin kembangkan atau Ibu observasi yang mana? Yang ingin saya kembangkan, Bu, yang paling pertama itu bagaimana saya mampu mendengarkan aktif apa permasalahan yang disampaikan oleh coach saya, serta bagaimana saya memberikan pertanyaan berbobot agar coach saya mampu menyampaikan secara terbuka apa yang menjadi masalahnya sehingga tujuan yang kita inginkan dapat tercapai. Baik. Apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang kita harapkan, yang diinginkan? Eh, Baik, Bu. Saya ingin coach saya setelah selesai pada saat praktek coaching nanti saya ingin coach saya mampu menemukan solusi terhadap permasalahan yang dia hadapi, Bu. Mampu menemukan solusi ya yang dihadapi oleh Koci. Baik, kita akan memulai sesi kali ini. Bagaimana Bu Nuraini? Sudah siap? Siap, Bu. Nah, silahkan Bu Hasriani dan Bu Nuraini memulai praktik coaching hari ini. Selamat siang, Ibu Has. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini, Bu? Selamat siang juga, Ibu Eni. Ada apa nih, Bu? Saya lihat sepertinya Ibu Eni kurang semangat, agak murung hari ini. Tidak seperti biasanya. Bagaimana, Bu? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf, Bu. Saya jadinya mengganggu waktunya Ibu Has nih. Tidak apa-apa kok, Bu Eni. Santai saja. Begini, Bu. Saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu saya? Dengan senang hati, Bu. Kira-kira apa nih yang bisa saya bantu, Bu? Eh, Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Seperti mana nih, Bu? Coba Ibu cerita apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Begini, Bu. Ibu ingat tidak ya, beberapa hari yang lalu itu ibu pengawas melakukan supervisi di kelas saya. Nah, waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas, Bu. Bagaimana bisa, Bu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapatkan teguran dari pengawas? Kalau menurut saya ya, Bu, sebenarnya masalahnya sih tidak serius. Tidak serius. Tidak serius yang bagaimana, Bu? Maksud Ibu? Pengawas itu mengkritik saya, Bu. Jadi beliau itu mengkritik tentang proses mengajar saya. Oh, seperti itu, Bu. Proses mengajar yang bagaimana, Bu? Apakah Ibu tidak mengelola kelas dengan baik? Atau bagaimana, Bu? Kok sampai dikritik sama pengawas? Mungkin sih beliau keberatan, Bu, waktu saya mengajar karena tidak memakai buku tema. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu Eni nih dengan respon dari pengawas tersebut? Begini, Bu, sebenarnya sih saya sudah sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini itu saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi di perpustakaan, yang penting kan itu sudah mengacu pada kurikulum. Nah, ketika saya sampaikan seperti itu, Bu pengawas ini merasa tersinggung, Bu. Oh, jadi seperti itu masalahnya, Bu. Kalau begitu, saya tanya ke Bu Eni dulu nih. Selama ini, apakah yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar memang seperti itu? Seperti yang sudah saya ceritakan tadi ya Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari salah satunya itu dengan menggunakan buku di perpustakaan, kemudian saya mengajak Bu. Nah, begini ya Bu, seperti yang saya sudah ceritakan tadi,
saya itu mengajar menggunakan berbagai sumber. Ada buku dari perpustakaan, kemudian saya juga mengajak murid-murid saya untuk menonton video. Saya menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan untuk murid-murid saya di kelas selama sudah melakukan proses pembelajaran yang menyenangkan. Nah, saya mau tanya nih, apa yang menjadi alasan Ibu Neni sehingga tidak menggunakan buku tema? menurut saya ya Bu, sumber belajar yang saya gunakan itu sudah memudahkan murid. Jadi murid menjadi termotivasi karena itu juga sumber-sumber belajar yang saya gunakan itu sudah mengacu pada kurikulum, Bu. Sebenarnya sudah bagus, Bu. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu Eni mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui nih, Bu, karakter siswa kan berbeda-beda dan belajarnya pun berbeda-beda. Jadi kita sebagai guru otomatis bagaimana kita memberikan yang terbaik untuk siswa dengan memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Betul juga, Ibu. Kenapa saya tidak kepikirannya? Selama ini ada beberapa murid yang hasilnya masih kurang maksimal. Itulah Bu, Ibu ini harus tahu pentingnya buku tema sebagai sumber belajar juga. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku tema juga, selain sumber yang Ibu ini siapkan. Iya, Bu. Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu. Setelah Ibu ini bercerita, sekarang bagaimana perasaannya, Bu? Ya, terus terang, Bu, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain juga agak terbengkalai. Lalu apa yang membuat Ibu ini merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena ibu pengawas itu menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Dan saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari, Bu. Baik, saya bisa menyimpulkan apa yang Ibu Eni merasakan. Ibu Eni merasa tidak nyaman adalah karena supervisi tersebut. Karena Ibu tidak menggunakan buku tema sebagai sumber belajar ketika pengawas memperingatkan. Ibu Eni memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Begitu ya, Bu? Iya, Bu. Kira-kira apakah saya akan dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah atau tidak ya, Bu? Kalau menurut saya nih Bu, untuk masalah ini Ibu Eni bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap Bu menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif kok, sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Mudah-mudahan saja ya, Bu, saya tidak ditegur sehingga saya dapat menyelesaikan masalah ini. Betul sekali Bu. Dari apa yang sudah kita sampaikan, apa nih rencana Ibu Eni ke depannya? Iya, baik Bu. Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin saja beliau akan memberikan solusi. Lalu apakah ada hal lain yang Ibu Eni akan lakukan? Ya, saya juga akan menemui ibu pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Jadi saya akan meminta maaf secara langsung. Kemudian terkait dengan proses belajar, ke depannya saya juga akan menggunakan buku tema dan meminta saran kepada pengawas bagaimana sih menjalankan proses belajar mengajar itu yang lebih baik lagi. Masya Allah, luar biasa ya. Lalu bagaimana nih dengan proses belajar Ibu Eni selanjutnya? Eh, iya nih Bu, jadi setelah ini saya akan memakai buku tema untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena murid sudah terbiasa dan sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Wah, luar biasa ya Bu. Langkah yang Ibu Eni ambil itu sudah tepat sekali. Saya setuju dengan Ibu Eni.
Iya Bu, syukurlah sekarang saya sudah merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Jadi saya agak khawatir, takutnya salah langkah Bu. Syukurlah kalau Ibu Eni sudah merasa lega. Alhamdulillah. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu Eni lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Ya, untuk hal itu, Bu, dalam proses belajar, mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku tema. Lalu dukungan yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut apa saja, Bu? Itu juga masih dalam pikiran saya, Bu. Mungkin yang pertama saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun atau mata pelajaran saya. Jadi kami bisa saling sama-sama saling mengingatkan. Itu ide yang bagus sekali, Bu. Semoga dapat segera terrealisasikan dan permasalahan Ibu terselesaikan dengan baik dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman lagi. Amin, amin. Terima kasih banyak ya Bu Has untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang ini saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti ke depannya menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk murid-murid kita, menjadi pendidik yang dirindukan oleh murid-murid kita, dan jadi pendidik yang memberikan pembelajaran di kelas dengan membuat murid-murid kita merasa nyaman dan bahagia ketika mengikuti proses pembelajaran kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Sama-sama Bu Eni, semoga kedepannya kita semakin bahagia, salam sehat dan bahagia selalu ya Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sudah selesai ya proses coachingnya. Saya rasa untuk Bu Hasriani dan Bu Nurani sudah sangat bagus dalam praktik coaching hari ini. Baik, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada coach Bu Hasriani ya. Ya Bu. Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Baik Bu, terima kasih. Tadi pada saat proses coaching saya sudah melakukan alur Tirta yang mulai dari bagaimana saya mengarahkan coaching untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dan mengarahkan bagaimana rencana aksi serta tujuan untuk berkomitmen melaksanakan rencana aksi tersebut. Oh iya, betul. Jadi sesuai dengan pengamatan saya tadi pada saat Ibu Hasriani dan Bu Nuraini melakukan praktik coaching, betul yang dikatakan Bu Hasriani, Ibu sudah melakukan praktik coaching dengan menggunakan model Tirta, di mana Ibu mampu menangkap tujuan yang Ibu Nuraini ingin lakukan, gitu kan. Kemudian Ibu Hasriani juga sebagai coach mampu mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi atau yang dihadapi Ibu Nuraini. Dan juga Ibu sesuai dengan catatan saya, Ibu membantu mengembangkan rencana aksi. Ya, Ibu Nuraini bisa terbimbing, termotivasi dari kata-kata yang disampaikan Ibu Hasriani dan mengarahkan coaching untuk bertanggung jawab atas rencana yang dilakukan. Sangat luar biasa sekali tadi praktik coaching yang Ibu lakukan. Baik, untuk Bu Asriani, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih dalam itu adalah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Bagaimana saya mampu menggali pertanyaan berbobot sehingga coach saya mampu terbuka dan menyampaikan permasalahannya dengan bebas.
Oh, gitu. Ya, alhamdulillah. Bagaimana Bu Nuraini tadi waktu pelaksanaan praktik coaching bersama Bu Hasriani? Bu Hasriani bagus ya melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Nuraini. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Observer. Jadi pada saat melakukan praktik coaching tadi, saya merasa benar-benar mampu menyelesaikan masalah saya yang selama ini mungkin mengganggu ya, mengganggu aktivitas saya. Jadi saya dapat menemukan solusi, kemudian saya dengan bertanggung jawab akan melaksanakan rencana aksi tersebut. Terima kasih juga Bu Hastriani. Siap, Bu. Iya, semoga ibu-ibu sekalian bisa melaksanakan praktik coaching ini bukan hanya pada saat ini, tapi kita bisa memberikan juga praktik coaching kepada rekan-rekan sejawat yang memang membutuhkan coaching dari ibu-ibu sekalian. Saya rasa cukup praktik coaching kali ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi